Roy Suryo terkulai lemas koi. Informasi lainnya pemirsa, Roy Suryo mantan Menteri Pemuda dan Olahraga akhirnya ditahan di Treskrimsus Polda Metro Jaya Jumat malam. Tangkap orang ini ngacau ini, penghinaan loh terhadap Indonesia. Minta dicek di Singapura, ya jadi warga negara Singapura aja, gitu. Ini nggak akan pernah selesai orang-orang ini, ya. Setelah A dibuktikan dia ngomong B, setelah B dibuktikan dia ngomong C, nggak ada habisnya. Tangkap orang ini ngacau ini, bikin gaduh Republik ini. Kalau saya, wah udah tangkap aja. Di tahun 2017 kan, gitu. Ini Pak Argo bolak-balik pulang, gitu. Galak banget, gitu. Dan dia terima kasih. Malam hari Itulah ini, yang guys. namanya perlunya menganalisis suatu bahasa. Ya, berarti Rosuryo ini pemahaman bahasa Indonesianya pun Bu, kurang. kurang banget, Bu. Jangan Saya pernah nyusun gitu, skripsi. Bu. Ya, saya bolak-balik ke dosen saya. Ini salah coret ganti, ini salah coret ganti. Nah, di skripsi saya ini kan saya punya penelitian. Jadi bukan hanya dosen pembimbing gitu aku datang. Tapi yang bisa membantu saya mengarahkan untuk menyelesaikan skripsi ini, saya juga pergi ke dosen yang kira-kira bisa membantu saya. Nah, kan finally risetnya baru ke dosen pembimbing. Maksud kau UGM itu mana? Gak bisa mahasiswa itu menjumpai dosennya. Hebat kali. Hebat kali. Perasaan bukan UGM lah, universitas nomor 1 di Indonesia. Bukan. Kampus lain juga bisa, baik UI, baik itu ITB, IPB dan sebagainya. Justru harus bolak-balik karena nggak akan sempurna skripsi ini kalau tidak dibantu oleh dosen-dosen pembimbing. Udah. Dan ada juga dosen pendamping. Jadi sanksi aku. Roy Suryo ini dulu kuliah apa enggak? Nah, justru itu. Jadi ijazahmu yang kuragukan Roy Suryo. Orang tuh nyusun skripsi bolak-balik itu ke dosennya bukan karena dia bodoh, bukan. Skripsi ini kan harus sempurna dia. Udah. Sedangkan salah pengketian aja dicoret skripsinya. Salah ngetik. Ngulang lagi dari awal. Waduh, gitu ya, Bu ya. Ayolah. Waktu itu kuliah Mahasiswa dulu ya. yang pernah nyusun skripsi itu pasti ngalami. Capek tau nggak capek? Surya CS, kapan kalian akan menghadirkan saksi dan ahli yang kalian ajukan? Dan apakah benar kalian sudah memiliki saksi dan ahli? Apakah ini hanya untuk mengulur-ngulur waktu saja supaya terkesan kepolisian itu lalat dan lemot itu? Gitu kah? Bagaimana pendapat rakyat Indonesia tentang hal ini? Mana ada sih buku yang isinya menjelek-jelekan orang, memfitnah, menghasut sedemikian rupa, apalagi mencantumkan nama orang tanpa izin, podo karo maling, ya kan? Bu. Terus memperjualbelikan biografi seseorang, di mana seseorang ini adalah wakil presiden yang masih menjabat dan mantan presiden, dengan menghina, menghasut, menjelek-jelekan karena keirian, kedengkian, karena kebencian yang menutup semua mata hatinya dia. Lalu kan kelompok yang katanya oposan atau oposisi pemerintah, ya dibilang tokoh-tokoh kritis, ya sebenarnya itu tokoh-tokoh nyinyir bagi kita, itu mengadakan pertemuan di Kartanegara ya dengan Pak Prabowo. Iya, benar. Dan setelah selesai dari acara itu, mulailah framing-framing bermunculan. Di medsos, channel-channelnya dia, banyak yang mengatakan bahwa isi pertemuan tersebut, ya, ada yang mengatakan akan dalam waktu dekat mencopot Listio Sigit, Kapolri ya. Nah, kemudian ada yang bilang Pak Prabowo sepakat untuk menggeser Pak Jokowi dan geng Solo lah ya, dengan oligarkinya. Sementara yang hadir di sana, Said Didu, Abraham Samad, Susno Duaji dan lain-lain itu, ketika dia di hadapan media televisi nasional, ya dia biasa-biasa aja ngomongnya, normatif dan menjaga sekali. Nah, ini ada dia bermain dua kaki nih, yang dihadir-hadir itu seakan-akan menutupi, tetapi yang tidak ikut ini melalui channel-channelnya mulai melakukan framing-framing yang aneh. Padahal itu justru akan menyulitkan mereka sendiri. Gitu. Tetapi menurut saya pertemuan tersebut akan membuat mereka masuk angin dan terpecah belah. Karena itu udah strategi dari permainan Pak Prabowo sebagai master of ya kemampuan dia di militer kan hebat bersama Menhan ya kan. Ya dengan kedatangan mereka seakan-akan itu mereka dikooptasi
dan akhirnya digeser perlawanan yang sebenarnya adalah bukan masalah Pak Jokowi, bukan masalah ijazah palsu toh, tapi perlawanan terhadap mafia-mafia yang selama ini mengeksploitasi negara kita. Oligarki, yang namanya oligarki itu apa? Ya pengusaha, partai, dan kekuasaan yang berkomplot sama-sama melakukan apa? Praktek korupsi, praktek eksploitasi terhadap sumber daya alam kita, ya praktek-praktek pidana lah yang merugikan masyarakat banyak. Itu yang namanya oligarki, gitu ya. Jadi hati-hati tuh framing-framing udah mulai dimainkan. Kalau saya sih merasa mereka akan masuk angin dan akan sebentar lagi juga itu yang namanya Roy Suryo CS itu akan susah hidupnya, tidak ada yang bela karena mereka sekarang sudah merasa Pak Prabowo bersama mereka.